kita akan masuk ke pembicara kedua, yaitu Dr. Haryanto Wijaya, SPOG, KFER Demas. Dr. Haryanto lahir di Semarang bulan Mei dan beliau lulus dokter umum dari SK Undip Semarang dan lulus dokter spesialis Obgyn dari Fakultas Kedokteran Unsrat Universitas Samratulangi Manado. Dan beliau lulus sebagai konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi dari SK Undip Semarang. Dr. Haryanto ini juga telah mengikuti berbagai training dan simposium, baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri antara lain diploma Minimal ACEs Surgery di New Delhi, India, kemudian FIGO 2005 di Malaysia, juga mengikuti yang tahun 2009 di Afrika Selatan, mengikuti Asia Pacific Initiative Reproductive Endocrinology di Brisbane, Australia, dan berbagai course serta training. Banyak di luar negeri nih Dr. Haryanto ya mengikuti course-nya. Dan saat ini beliau bekerja di RSUD Tarakan Jakarta tentunya, dan di Klinik Fertilitas Teratai Rumah Sakit Gading Pluit Jakarta. Beliau adalah member internasional dari American Society Gynecology Laparoscopy, American Society Reproductive Medicine, European Society Human Reproduction, International Society Ultrasound Obstetric Gynecology, dan Asia Pacific Initiative of Reproduction. Luar biasa, Dr. Haryanto sudah hadir secara virtual di tengah kita. Selamat siang, Dr. Har. Selamat siang. Siang, Dok. Sehat ya? Sehat-sehat. Terima Sehat. kasih. Baik, silakan Dr. Haryanto akan menyampaikan materi mengenai infeksi, kesuburan, kanker kandungan, vaksinasi, bekal pengetahuan untuk remaja. Silakan Dr. Haryanto. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Vivi. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman remaja dimanapun teman-teman berada. Saya akan membagikan slide share ya. Belum berhasil ya? Sudah tampak, Dok. Oh, sudah tampak ya? Sudah. Coba saya kecilkan dulu tampilan saya. Ya, jadi yang akan saya bawakan seperti udah disebutkan sama moderator, infeksi, kesuburan, kanker kandungan, vaksinasi yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal pengetahuan untuk teman-teman remaja. Jadi menurut WHO, remaja adalah satu kelompok usia antara umur 15 sampai 24 tahun. Ya. Kalau adolesen adalah kelompok usia 10 sampai 19 tahun. Sementara kalau kita sebutkan young people atau orang muda, kelompok usia 10 sampai 24 tahun. Di kita di Indonesia, remaja merujuk ke usia SLTA, usia waktu sedang menempuh pendidikan universitas. Pada masa remaja ini ada satu saat, yaitu saat pubertas, di mana ada peralihan perubahan dari tubuh anak-anak menjadi tubuh dewasa dengan kemampuan kematangan sistem reproduksinya. Ya, ini organ reproduksi. Nanti kalau sudah beranjak ke dewasa, pinggulnya akan membentuk pinggul dewasa dan organ reproduksi memang ada di bagian perut bawah. Ada alat kelamin luar, ada organ reproduksi dalam. Untuk infeksi, yang paling sering adalah infeksi saluran kemih, karena memang berdekatan antara saluran kemih dengan organ reproduksi atau organ genitalia. Ya, faktor infeksi saluran kemih ini ada faktor predisposisi sendiri yang lain dengan remaja pria, ya, karena salurannya yang pendek, jarak antara bibir vagina ke muara kencing, ke muara anus yang pendek, ya. Mungkin
teman-teman sering menahan kencing atau kurang minum atau kurang menjaga kebersihan daerah selangkangan perineum, ya, itu semua bisa menyebabkan infeksi saluran kencing, ya, dengan gejala-gejala yang lazim, sebentar-sebentar rasa ingin kencing, kencingnya tidak lampias. Tapi yang menjadi topik yang lebih kita perhatikan sekarang adalah infeksi di organ genitalia. Infeksinya ini bisa timbul tanpa hubungan seksual, tapi bisa juga atau sering merupakan penyakit yang ditransmisikan lewat hubungan seksual atau sexually transmitted infection atau sexual transmitted disease, ya. Penyebabnya seperti kita sekarang sedang ada di pandemi COVID, bisa macam-macam, bisa virus, ya, bisa juga bakteri lebih sering, bisa jamur, bisa parasit. Ya. Kalau bakteri ya bisa sifilis, sudah terkenal selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, gonore, GO atau kencing nanah, karena virus herpes genitalis, karena parasit Trichomonas, ini bisa lihat dengan mikroskop, karena jamur Candidiasis, karena kuman Chlamydia, karena virus yang lain, virus hepatitis, virus HPV, virus HIV yang menyebabkan AIDS. Jadi daerah yang dikenai infeksi ini bisa bagian luar, bisa bagian dalam. Bagian dalam mulai dari bibir vagina, saluran vagina, mulut rahimnya, ya, naik lagi ke dalam, ke rongga rahimnya, ke saluran telurnya, ke rongga panggul, ya. Infeksinya bisa infeksi ringan, infeksi berat, ya. Infeksinya bisa lokal, bisa sampai ke seluruh badan atau sistemik. Tapi yang paling menjadi perhatian ini bila infeksinya tanpa gejala. Ya, si perempuan ada infeksi di daerah kandungannya, tapi gejalanya minimal atau tanpa gejala. Ini yang harus kita perhatikan. Ini kalau skema dari organ genitalia, mulai dari vagina, mulai dari vagina ke mulut rahimnya, terus sesuai panah ini ke rongga rahim, ke saluran telur, ada lubang dalam saluran telurnya ini bisa ke ke rongga panggul. Ini kalau di bawah ini jalannya sperma, sperma bisa masuk sampai ke dalam. Jadi gejalanya yang terutama dari infeksi ini adalah cairan keputihan, ya. Warnanya bisa macam-macam, biarpun namanya keputihan, warnanya bisa abu-abu, bisa warna kuning, bisa seperti susu, bisa seperti ada gumpalan kejunya, bisa warna agak kehijauan, ya. Bisa disertai ada perdarahan spotting atau gejala darah haid yang lebih lama dari biasanya, sedikit tapi lebih lama. Mungkin bisa 10 hari, bisa 2 minggu. Sering gejala-gejala keputihan ini atau keluarnya cairan disertai dengan rasa gatal, rasa panas, rasa nyeri. Bisa di bibir vagina, bisa di dalam panggul, atau bahkan di perut bawah. Jadi bahaya dari infeksi ini adalah bisa menyebabkan infertilitas, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan, ya. Teman-teman mungkin sekarang masih belum memperhatikan tentang masalah kesuburan, karena memang sekarang kan masa sedang belajar, masa sedang menempuh pendidikan. Tapi sebagai kodrat perempuan, nanti pada suatu saat pasti setelah berkeluarga akan ada pikiran atau keinginan untuk mempunyai keturunan bersama calon pasangannya, ya, bersama suami atau istrinya. Jadi infeksi ini merupakan salah satu penyebab utama dari infertilitas. Makanya harus kita ada pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Ya, yang paling penting adalah menghindari hubungan seksual sebelum siap untuk berumah tangga atau sebelum siap untuk mempunyai anak, ya. Jadi pada waktu hubungan seksual itu akan ada kontak antara
kulit antara sekret dari pihak pria atau laki-laki ke organ genital dari lawan jenisnya. Ya tentu saja itu kalau ada penyakit di pihak laki-laki atau di pihak perempuan dengan kontak kulit atau dengan kontak dari sekretnya itu akan bisa ditransmisikan. Makanya ini ada satu gambaran diibaratkan susu botol. Susu botol adalah nanti kemampuan atau saat di mana Anda memikirkan, teman-teman memikirkan untuk merawat bayinya. Yang di bawahnya ada alat untuk menghindari kontak dari sekret atau dari kontak kulit yang erat. Ya. Tapi ini harus dihindari. Kita harus mempunyai kematangan psikoseksual dalam bergaul dengan lawan jenis kita yang harus kita tingkatkan seiring dengan kematangan tubuh atau kematangan organ genitalia kita ya. Jangan sampai insting atau naluri mengalahkan pertimbangan rasio. Ya. Jadi kesuburan itu adalah kemampuan pasangan untuk hamil. Ya. Infertilitas adalah kondisi di mana satu pasangan suami istri masih belum berhasil untuk hamil setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Ya. Nah, ini supaya diketahui teman-teman remaja untuk nanti persiapan setelah selesai pendidikan, ya, jangan buru-buru untuk melakukan hubungan yang terlalu erat. Ya, tetapi perlu diingat juga pada waktu perencanaan, bila pada usia setelah 35 tahun, infertilitas ini mulai diperhatikan setelah menikahnya 6 bulan. Ya, faktor-faktor yang berpengaruh pada kesuburan, ya, usianya, berat badannya, merokok, infeksi yang tadi kita sebutkan, gangguan haid, ya, penyakit kandungan, ya, itu semua sebaiknya dari sekarang mulai diketahui. Infeksi atau sexual transmitted infeksi. Ya. Jadi kalau berat badan ibaratnya nih meteran yang maaf, kalau berat badan meteran yang melilit dari botol susu ini. Ya. Berat yang berlebihan akan makin sulit untuk mendapatkan bayi. Ya. Smoking, kalau teman-teman sampai terpengaruh perilaku untuk merokok, bisa-bisa botol susunya hanya untuk berfungsi sebagai asbak dari abu rokok. Kalau demikian juga perlu planning yang baik agar jangan masuk ke umur yang sulit untuk mempunyai anak atau umur yang menurunkan kesuburannya. Teman-teman perlu juga mengetahui tentang penyakit kandungan. Yang paling sering adalah endometriosis, ya, dengan gejala haid yang nyeri panggul waktu haid ataupun di luar haid, nyeri lain yang timbul seiring dengan waktu haid, ya, ada tumor kandungan mioma, haid yang tidak teratur, sering terlambat, mungkin 1 tahun haidnya tidak sampai 12 kali, hanya 8 kali atau 10 kali, itu menjadi perhatian agar memeriksakan diri ke dokter. Ya. Kalau sekarang ya mungkin harus lapor dulu ke orang tuanya ya, supaya diperhatikan oleh orang tuanya, ditemani untuk kontrol ke dokter. Ini kalau penyakit endometriosis, dia akan timbul bercak-bercak di permukaan rahimnya, timbul kista. Jadi waktu teman-teman haid, itu darah haid ada juga yang masuk ke dalam rongga panggulnya. Tapi kalau tubuh kita baik, sistem imunitas kita baik, hal ini tidak menjadi satu halangan. Lain kalau sistem imunitas kita ada gangguan, maka sel-sel dari rongga rahim yang dibawa darah haid ini dapat nempel dan kemudian bertumbuh di luar rongga rahim.
Ini endometriosis akan kelihatan ada bercak-bercak dari kelenjar rongga rahim. Ya. Ini satu kista di indung telur karena endometriosis, ya, yang kita operasi. Gambar-gambar segini banyak sih. Kalau teman-teman semua searching ke internet, ini banyak sekali gambar seperti ini ada di Google. Kemudian teman-teman juga harus tahu tentang kanker kandungan, walaupun sekarang masih sehat-sehat, masih dalam masa pertumbuhan, tapi harus mulai tahu apa-apa saja yang bisa mengganggu tubuh kita nanti, ya. Kalau kanker kandungan ini bisa berhubungan dengan infeksi virus, bisa berhubungan dengan faktor genetik, bisa berhubungan dengan gangguan haid, ya, yang tadi sudah disebutkan berhubungan dengan virus, yaitu virus HPV, virus human papilloma virus. Ya. Ini strukturnya memang kecil sekali ini. Ya. Bagaimana bahayanya human papilloma virus ini? Ya. Ini bisa menyebabkan berbagai macam kanker, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ya, pada perempuan yang sering adalah menyebabkan kanker eh, di mulut rahim. Ya. Ada tipe yang Cina, ada yang tipe ganas. Kalau tipe Cina hanya menyebabkan kutil kelamin. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya ya perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan daerah kelamin, daerah organ genitalnya, menghindari hubungan seksual yang tidak semestinya, ya, baik pada teman-teman laki-laki atau pada teman-teman perempuan. Ya. Jadi kematangan dari psikis, psikososial, mental ini harus teman-teman kembangkan. Ya. Ini diagramnya kalau posisi di mana sih mulut rahim, ya ada di dalam tubuh kita. Maka kalau kita tidak kontrol nanti setelah dewasa, setelah umur 35-40, diharapkan teman-teman remaja putri ini harus mempunyai keinginan juga atau tahu kapan harus kontrol. Jadi kenapa sih itu virus bisa berbahaya? Virus ya bisa berbahaya karena dia masuk ke dalam inti sel, menyatu dengan gen di inti selnya sehingga timbul perubahan sifat menjadi tumbuh tak terkendali menjadi kanker. Ya. Kanker kemudian menyebar ke sekitarnya, merusak ginjal, merusak paru-paru, penyebaran ke otak. Ya. Jadi lebih baik dihindari daripada diobati. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah vaksinasi, ya, yang sekarang populer nih vaksinasi untuk virus corona. Ya, vaksinasi adalah tindakan untuk menimbulkan kekebalan atau faktor imun terhadap bakteri atau virus. Ya. Kalau untuk vaksinasi virus kutil ini, virus HPV, pemberiannya adalah 3 kali injeksi. Ya. Tapi tetap juga walaupun sudah vaksinasi ada pencegahan lain tetap harus diperlukan, ya, perilaku hidup sehatnya, perilaku kehidupan seksual yang sehatnya, pap smear-nya tetap harus diperlukan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi saya, ya, untuk teman-teman ini memang masa remaja itu adalah satu masa peralihan di mana remaja selain menimba pengetahuan juga harus mulai mengerti untuk menjaga kesehatannya, ya, termasuk kesehatan organ reproduksinya. Sekian presentasi saya. Kalau ada pertanyaan mungkin dapat kita diskusikan sama-sama. Ya. Waktu saya kembalikan ke Dr. Vivi sebagai moderator.